Hai teman-teman, pasti kalian tahu kan tentang film ini? Ya, ini film anak-anak yang kita bisa ambil pelajarannya. Banyak sekali film ini yang memberikan pelajaran kita bagaimana tentang moderasi Islam dan pendidikannya yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke dalam videonya ya. Bilang jangan kemana-mana. Aku di sini. Hai, assalamualaikum. Aku namanya Rara. Umurku 5 tahun. Aku suka mobil balap dan aku suka main air dan juga berenang. Kata Uma, aku anaknya cantik dan soleha. Terus aku tuh udah ya guys, segitu dulu. Assalamualaikum. Ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Dan puji syukur atas karunia Allah yang telah memberikan kesehatan sehingga saya dapat berhadapan di sini untuk mempresentasikan tentang pendidikan moderasi Islam. Sebelum melanjutkan ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Idhar Laila Rahmadani, kelas 1 PAIB dengan NIM 21411 040 2248. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengapa perlu ada moderasi Islam. Baik, moderasi Islam sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu sekali dalam moderasi agama ataupun moderasi Islam. Kenapa? Yaitu sebagai solusi agar kita dapat menjadi sebuah kunci penting untuk menciptakan kehidupan yang beragama, rukun, harmoni, tentram, dan damai, serta dapat menekankan suatu keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan manusia beragama. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti saat ini. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa mengapa perlu ada moderasi Islam? Iya, karena di kehidupan sehari-hari kita sangat berpengaruh dalam moderasi Islam. Karena moderasi Islam mengajarkan banyak sekali tentang arti kehidupan. Karena Islam adalah agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita banyak tentang kebaikan dari Al-Quran ataupun sunnahnya. Dari situ kita harus mendapatkan pembelajaran yang banyak apa yang sudah dijelaskan tentang moderasi Islam beragama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi moderasi Islam. Definisi dalam moderasi Islam yaitu Islam diibaratkan sebagai agama yang ekstrim. Mengapa demikian? Karena dengan mengutamakan agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi, Islam yaitu yang mengutamakan mengambil pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah. Islam adalah agama yang wasatan Islam, moderat yang tercermin dalam organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang bertoleransi di nasional, khususnya dan di dunia pada umumnya. Sebagai umatan wasatan yang dapat menjadi contoh di kehidupan yang damai dan rukun dalam menggapai bangsa yang beradab
di bawah naungan konsep normatif yang sesuai. Jadi di sini kita harus mengetahui dan paham pasti apa dari definisi moderasi Islam. Karena moderasi Islam telah memiliki definisi sendiri yang mengajarkan tentang bahwa agama Islam adalah agama yang membawakan kebaikan pada kehidupan sehari-hari dan harus menjadi contoh bagi agama-agama yang lainnya. Tentunya, kita sebagai umat Islam harus memberikan contoh yang baik ataupun memberikan contoh berperilaku yang baik bagi umat-umat yang lainnya. Karena Islam yaitu membawakan sesuatu yang kedamaian bagi agamanya sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tujuan dan manfaat dari moderasi Islam. Mengapa dalam kehidupan kita membutuhkan tujuan dan manfaat dari moderasi Islam? Karena setiap apapun kehidupan kita dalam beragama ataupun dalam moderasi Islam memiliki tujuan dan manfaatnya sendiri-sendiri. Begitu tujuan dan manfaat dari moderasi Islam yaitu pembuatan kebijakan untuk penguatan moderasi beragama atau moderasi Islam pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mestinya dalam agama Islam itu sendiri, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama, tentunya dalam agama Islam itu sendiri. Karena Islam mewujudkan ketentraman bagi agama pemeluk-pemeluk lainnya juga. Maka dari situ kita harus memahami pasti bahwa tujuan dan manfaat dari moderasi Islam itu seperti apa, bagaimana, dan bentuknya seperti apa. Karena Islam mengajarkan bertujuan untuk menjadi umat wasatun ataupun umat yang berlaku yang baik. Dan dalam kehidupan sehari-hari sudah pastinya memiliki manfaat sendiri-sendiri dalam beragama Islam. Moderasi Islam memiliki manfaat sendiri dalam seharinya, yaitu menjadikan umat manusia berlaku yang baik, damai, tentram, dan harmoni. Dan kita sebagai manusia harus memberikan manfaat bagi yang lainnya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang landasan normatif moderasi Islam. Mengapa dalam moderasi Islam membutuhkan landasan normatif dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena landasan normatif moderasi Islam yang bersumber dari Al-Quran, Surat Al-Imran, ayat 110 yang menjelaskan menjadi khairu umat yang baik, yaitu menjadi umat wasatun, di mana setiap manusia harus menjadi umat yang baik di muka bumi ini dengan pengalaman moderasi Islam beragama. Islam harus menjadi contoh bagi umat yang lainnya, yang bisa memberikan perilaku yang baik dan menjadi contoh umat yang baik. Jadi, landasan normatif di sini yaitu mewujudkan agama Islam sebagai contoh suri teladan bagi umat yang lainnya, memberikan ketentraman, damai, dan menjadi contoh yang baik bagi agama yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai Islam harus mengerti dan paham pasti landasan normatif moderasi Islam. Karena
Landasan normatif moderasi Islam sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh bagi umat yang lainnya yang bisa memberikan perilaku yang baik ataupun menjadi contoh umat yang baik. Adapun landasan historis moderasi Islam. Pastinya, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi Islam memiliki sejarah munculnya moderasi Islam, dari mana moderasi Islam, dan berujung sejarah dari mana. Moderasi Islam lahir sebagai solusi anti-mainstream Islam yang akhir-akhir ini kian mengkhawatirkan dan membahayakan akidah umat Islam, baik di Indonesia maupun dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa umat Islam akan terpecah ke dalam 73 golongan dan hanya ada satu yang akan selamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Hadis Rasulullah SAW tersebut sudah terbukti kebenarannya dengan terpecahnya umat Islam ke dalam beberapa golongan yang kita kenal dengan aliran kalam. Bahwa munculnya moderasi Islam yaitu ketika Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka muncullah pikiran ataupun landasan historis moderasi Islam. Maka dari itu kita harus paham pasti dan dapat mengerti dari historis moderasi Islam ataupun sejarah dari moderasi Islam. Bagaimana moderasi Islam itu muncul dan bagaimana moderasi Islam itu diterapkan. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui pasti bagaimana moderasi Islam itu ada. Karena moderasi Islam sangatlah berpengaruh dalam kehidupan kita ataupun di kehidupan sehari-hari kita. Karena Islam menjadi contoh bagi umat yang lainnya. Dan di sini juga saya akan menjelaskan prinsip-prinsip moderasi Islam. Dalam moderasi Islam ataupun moderasi beragama memiliki prinsip-prinsip tertentu, yaitu prinsip-prinsip moderasi Islam, yaitu yang pertama adalah keadilan. Keadilan adalah pengertian adil, artinya berpihak kepada yang benar karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dan yang kedua yaitu toleransi, ataupun kita bisa disebut dengan tasamuh. Toleransi adalah, kata ini pada dasarnya berarti al-jud, kemuliaan, atau saat al-sadar, lapang dada, dan tasahul, ramah, suka memaafkan. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu keseimbangan, atau kita bisa sebut dengan tawazun. Di antara ajaran Islam adalah at-tawazun, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani atau jasad, al-akal atau akal, dan ar-ruh atau kita bisa disebut dengan roh. Dan selanjutnya yaitu ada keberagamaan atau dengan tanabu. Keberagamaan merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Dan selanjutnya yaitu ada keteladanan atau kita bisa disebut dengan uswah. Muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lainnya. Karena pada dasarnya seorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran dari prinsip-prinsip moderasi Islam bahwa setiap pelajaran yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari memiliki nilai-nilai tersendiri dan memiliki prinsip-prinsip sendiri. Baik, di sini saya telah menjelaskan tentang presentasi
pendidikan moderasi Islam. Baik, yang terakhir adalah penutup. Apabila ada kata ataupun materi yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Dan apabila ada kata ataupun tingkah laku saya salah, saya minta maaf. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.